pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, Yudisium Sarjana Angkatan 9, Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik, Sekolah Tinggi Kata-Ketik Pastoral Katolik Bina Insan, Keuskupan Agung Samarinda, tahun 2025, segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Pimpinan Sekolah Tinggi Kata-Ketik Pastoral Katolik Bina Insan, Keuskupan Agung Samarinda, memasuki ruangan upacara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars STKPK Bina Insan. Bye.
pembuka dibawakan oleh Saudari Dorothea Hafina. Pastor, suster, Bapak Ibu, serta hadirin yang saya hormati. Mengawali seluruh rangkaian upacara yudisium pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala dan memohon penyertaan Tuhan agar acara ini dapat berlangsung dengan baik dan membawa berkat bagi kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada hari yang penuh syukur ini, kami berkumpul dalam upacara yudisium sarjana Angkatan 9, program studi pendidikan keagamaan Katolik, STKPK Bina Insan Uskupan Agung Samarinda. Kami bersyukur atas penyelenggaraanmu yang telah menuntun saudara-saudari kami hingga mencapai tahap akhir studi mereka. Kami mohon, anugerahkanlah berkat-Mu agar mereka senantiasa cerdas dalam berpikir, bijak dalam bertindak, lembut dalam pelayanan, dan tekun dalam berdoa. Semoga mereka tetap setia menghidupi rahmat baptisan, serta mampu bekerja sama dengan para imam dan umat-Mu untuk membangun kerajaan-Mu melalui karya kerasulan mereka. Akhirnya ya Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara yudisium ini ke dalam penyelenggaraan-Mu. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, membawa sukacita bagi semua yang hadir dan memuliakan nama-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik STKPK Bina Insan. Yang terhormat Pembimas Katolik Kakanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Bidikop El Nainggolan SE. Yang saya hormati Ketua Yayasan Mitra Kasih Profesor Dr. Barnata Saragi SPS MSI beserta jajarannya dan yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan, Pastor Wilfridus Samdirga Wijaya, lisensiat misiologi beserta jajarannya, dan para dosen dan tenaga kependidikan. Dan yang saya banggakan, para yudisiawan, yudisiawati Angkatan ke-9 tahun 2025, serta para mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Izinkan saya menyampaikan laporan tentang peserta yudisium hari ini, Sabtu 30 Agustus 2025. Laporan yudisium mahasiswa Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan ke-9 tahun 2025. Mahasiswa yang akan mengikuti yudisium ini sebanyak 27 orang. Dari 27 orang peserta yudisium Angkatan ke-9 tahun 2025, 3 orang meraih predikat pujian dan 24 orang peserta meraih predikat sangat memuaskan. Kita patut berbangga karena 27 orang yudisiawan dan yudisiawati ini akan menjadi bagian dari 206 orang guru agama dan katekis lulusan STKPK Bina Insan yang akan mulai bekerja menjadi rekan para pastor paroki. Tugas Anda, lulusan baru, tentu tidak mudah jika hanya berjalan sendirian. Perlu bergandengan tangan dengan membawa misi, mengimplementasikan ilmu yang didapat selama proses perkuliahan dengan selalu bersikap jujur dan rendah hati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Pembacaan surat keputusan yudisium. Surat keputusan Ketua STKPK Bina Insan Uskupan Agung Samarinda dengan nomor 32 pada tahun 2025 tentang yudisium sarjana angkatan yang ke-9 program studi pendidikan keagamaan Katolik
Sekolah Tinggi Katek-Katek Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda tahun 2025. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Ketua STKPK Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Ketua STKPK Bina Insan tentang Yudisium Sarjana Angkatan yang ke-9 Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda tahun 2025. Kesatu, menetapkan mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan lulus pada Yudisium Sarjana Angkatan 9 Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik di STKPK Bina Insan tahun 2025 dengan dalam semester genap tahun akademik 2024 tahun 2025. Yang kedua, mahasiswa yang dinyatakan lulus dari Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik STKPK Bina Insan kepadanya diberikan gelar sarjana pendidikan dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Ketiga, mahasiswa Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik STKPK Bina Insan yang telah di Yudisium dapat mengikuti wisuda yang diselenggarakan STKPK Bina Insan dan kepadanya akan diberi ijazah yang dikeluarkan oleh STKPK Bina Insan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 22 Juli tahun 2025. Ketua STKPK Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda, Wilfridus Sandrika Wijaya. Lampiran keputusan Ketua STKPK Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda nomor 32 tahun 2025 tentang Yudisium Sarjana Angkatan ke-9 Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Sekolah Tinggi Katek-Katek Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda tahun 2025. Daftar nama mahasiswa Yudisium Sarjana Angkatan yang ke-9 Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Sekolah Tinggi Katek-Katek Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda tahun 2025. Yang pertama, Victoria Julianti Siska UB dengan IPK 3,85 predikat pujian. Yang kedua, Cecilia Santide dengan IPK 3,84 dengan predikat pujian. 3, Elizabeth Bua dengan IPK 3,75 predikat pujian. Yang keempat, Sebastianus Aldo IPK 3,64 predikat sangat memuaskan. 5, Kesin IPK 3,64 sangat memuaskan. 6, Anissa Priscilla Ansar IPK 3,64 sangat memuaskan. 7, Litwida Prada IPK 3,59 predikat sangat memuaskan. 8, Victoria Dewi Anggraeni Song IPK 3,58 predikat sangat memuaskan. 9, Helena Trevirini IPK 3,52 predikat sangat memuaskan. 10, Tersia Leoni IPK 3,50 predikat sangat memuaskan. Margareta IPK 3,48 sangat memuaskan. 12, Rosalinda Anita Swai IPK 3,46 sangat memuaskan. Ke-13, Sefrinanda Ida Sari Daulan IPK 3,45 predikat sangat memuaskan. 14, Theodora Lun IPK 3,44 predikat sangat memuaskan. 15, Julia Fitri IPK 3,41 sangat memuaskan. 16, Gunawan IPK 3,39 sangat memuaskan. 17, Maria Bong Bulu Hering IPK 3,38 predikat sangat memuaskan. 18, Katarina B IPK 3,36 predikat sangat memuaskan. 19, Brigita Ati Mirna Wasudija IPK 3,34 sangat memuaskan. 20, Maria Devita Mude IPK 3,33 predikat sangat memuaskan.
21 Kristina Jela, IPK 3,31 sangat memuaskan. 22 Marcelina Hagangkat, IPK 3,28 sangat memuaskan. 23 William Roni, IPK 3,20 predikat sangat memuaskan. 24 Thomas Ju, IPK 3,20 predikat sangat memuaskan. 25 Novia Teresia Ure, IPK 3,36 sangat memuaskan. 26 Augusto Cristiano, IPK 3,22 sangat memuaskan. Dan yang ke-27 Jesslyn Yolanda Rivera Haring, IPK 3,19 sangat memuaskan. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 22 bulan Juli tahun 2025, Ketua STKPK Bina Insan Uskupan Agung Samarinda, Wilfridus Samdirga Wijaya. Yudisiawan dimohon berdiri. Yudisium Sarjana Angkatan 9 tahun 2025 oleh Ketua STKPK Bina Insan. Para yudisiawan yang berbahagia, sebelum kami menyatakan bahwa kalian semua dinyatakan lulus dari lembaga STKPK Bina Insan, pertama-tama perkenankan saya menyampaikan ungkapan terima kasih kepada para dosen yang telah membantu mereka semua untuk sampai pada tahap ini, baik melalui pendidikan akademik maupun juga dalam pendidikan karakter yang tentu saja sungguh membantu mereka semua untuk menjadi tokoh-tokoh pendidik, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh umat. Dan kiranya apa yang sungguh kita harapkan, apa yang sungguh kita cita-citakan pada diri mereka dengan pengorbanan dari para dosen sekalian dapat sesuai dengan apa yang direncanakan dan dikehendaki oleh Allah sendiri. Selain itu juga kami ucapkan limpah terima kasih kepada Yayasan Mitra Kasih dan Uskupan Agung Samarinda yang juga sudah mendukung sekolah ini dan sampai pada tahap ini telah masuk ke yudisium ke-9. Kiranya lembaga ini pun tetap dapat membantu gereja untuk melahirkan para pendidik iman, para pendamping-pendamping iman, pengajar-pengajar iman, dan sekaligus juga agen-agen pastoral di tempat mereka masing-masing. Dan bagi para yudisiawan sekalian, pada hari ini 30 Agustus 2025 secara resmi kami nyatakan bahwa saudara-saudari sekalian telah menyelesaikan seluruh proses perkuliahan di STKPK Bina Insan dan kami nyatakan lulus. Silakan untuk membuka yang telah menyertai kalian selama 4 tahun ini. Silakan.
Victoria Julianti Siska UP, IPK 385, predikat ujian. Sister Cecilia Santite, IPK 3,84, predikat ujian. Ini bukan salah diakon. Elizabeth Hua, IPK 3,75, predikat ujian. Sebastianus Aldo, IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. Ezi, IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. Anissa Priscilla Ansar, IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. Bina Pradaleni, IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. Victoria Dewi Anggrianiso, IPK 3,58, predikat sangat memuaskan. Helena Revirini, IPK 3,52, predikat sangat memuaskan. Tersia Leoni, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan.
3,48. Predikat sangat memuaskan. Rosalinda Anita Suai, IPK 3,46. Predikat sangat memuaskan. Febrinanda Ida Saridauna, IPK 3,45. Predikat sangat memuaskan. Theodora Lun, IPK 3,44. Predikat sangat memuaskan. Mulia Fitri, IPK 3,41. Predikat sangat memuaskan. Gunawan, IPK 3,39. Predikat sangat memuaskan. Maria Bong Buluhere, IPK 3,38. Predikat sangat memuaskan. Katarina B, IPK 3,36. Predikat sangat memuaskan. Brigita Ati Mirna Watidija, IPK 3,34. Predikat sangat memuaskan. Maria Sofita Munte, IPK 3,33. Predikat sangat memuaskan. Kristina Jela, IPK 3,31.
predikat sangat memuaskan. Marcelina Hagangga, IPK 3,28, predikat sangat memuaskan. William Roni, IPK 3,20, predikat sangat memuaskan. IPK 3,20, predikat sangat memuaskan. Rizya Huni, IPK 3,36, predikat sangat memuaskan. Augusto Christian, IPK 3,22, predikat sangat memuaskan. Jesslyn Yolanda Rivera Hari, IPK 3,19, predikat sangat memuaskan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Negeri
Sambutan Wakil Yudisiawan oleh Victoria Julianti Siskaube, SP. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Tuhan bagimu dan bagimu juga. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Kata-Ketik Pastoral Katolik Bina Insan Uskupan Agung Samarinda, Pastor Wilfridus Samirga Wijaya, Lisensiat Misiologi. Yang saya hormati para Wakil Ketua dan Koordinator Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik STKPK Bina Insan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Mitra Kasih beserta jajaran. Yang saya hormati Pembimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran. Yang saya hormati para pejabat pemerintahan yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Pastor, Suster, Bapak Ibu dosen serta tenaga kependidikan STKPK Bina Insan. Dan yang saya kasihi dan saya banggakan para mahasiswa STKPK Bina Insan, secara khusus rekan-rekan yudisiawan dan yudisiawati yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih-Nya kita dapat berkumpul bersama di aula STKPK Bina Insan dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk melaksanakan upacara yudisium sarjana angkatan ke-9. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya mewakili rekan-rekan angkatan 2021 menyampaikan sepatah kata dalam suasana syukur dan bahagia ini. Upacara yudisium bukan sekedar perayaan pelepasan, melainkan juga pelantikan kita sebagai sarjana strata 1 lulusan program studi pendidikan keagamaan Katolik STKPK Bina Insan. Inilah tonggak awal perjalanan baru yang mendatang dan membahagiakan. Kami menyampaikan segala limpah terima kasih kepada Pastor Ketua STKPK Bina Insan yang dengan tulus telah memberikan kesempatan belajar sekaligus menjadi bapak dan teladan bagi kami selama menempuh pendidikan di rumah tercinta ini. Ucapan terima kasih yang mendalam juga kami haturkan kepada Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, para pembina asrama, serta seluruh keluarga besar Asrama Putra Santo Pedro, Asrama Putri Santa Lucia, yang penuh dedikasi telah mencurahkan tenaga, pikiran dan waktu demi mendidik dan membimbing kami. Tak lupa rasa hormat dan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada orang tua, keluarga besar, serta sanak saudara yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat yang tak ternilai selama perjalanan pendidikan kami di STKPK Bina Insan. Kami juga menyampaikan limpah terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya kepada para donatur serta penyelenggara program beasiswa, khususnya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia melalui program KIP Kuliah dan PPA, serta pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu yang diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kabupaten Mahakam Ulu. Dukungan yang diberikan baik berupa beasiswa maupun fasilitas sungguh sangat membantu kelancaran proses pendidikan kami di kampus tercinta ini. Maka dengan segala kerendahan hati, dengan penuh sukacita, kami memohon maaf yang sebesar-besar dan setulusnya apabila selama masa perkuliahan ada kesalahan dan keliruan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Semoga segala kebersamaan dan kebaikan yang telah kita alami menjadi kenangan yang indah dan bagi kita semua. Rekan-rekan yudisiawan dan yudisiawati yang terkasih, kita telah melalui perjalanan panjang yang begitu penuh dengan suka, duka, pahit, dan manis. Tantangan yang di depan mungkin lebih besar, tetapi janganlah gentar. Justru rintangan yang kita hadapi akan mendewasakan kita, agar kita mampu kembali di tengah keluarga dan masyarakat dengan membawa hasil yang membahagiakan.
Perlu kita ingat, kebahagiaan hari ini bukanlah akhir perjalanan, tetapi merupakan awal dari hidup yang sesungguhnya. Marilah kita terus mewujudkan moto kampus kita, cerdas berpikir, bijak bertindak, baik di tengah masyarakat, sesama maupun dalam kehidupan gereja. Kemudian pesan-pesan kepada adik-adik sekalian angkatan 2022, angkatan 2023, 2024 dan 2025, teruslah belajar yang tekun, jangan takut untuk bertanya. Persiapan yang kalian lakukan hari ini akan menentukan kalian di masa depan. Gunakan setiap kesempatan sekecil apapun itu sebaik-baiknya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dan Bunda Maria selalu mendoakan perjalanan hidup kita. Izinkan saya menutup dengan pantun. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sambutan Pembimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur kepada yang terhormat Bapak Bidikop Lamsihar Nainggolan SE, disilakan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Mitra Kasih atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua STKPK Bina Insan, Pastor yang saya hormati Pastor Willy, para anggota Senat, yang saya hormati Pastor Ketua Prodi. Terima kasih Pastor sudah menghantar mereka ini. Yang saya hormati para dosen, para pengajar, tenaga kependidikan, dan juga tadi yang disebutkan oleh yudisiawan yang berbahagia, ibu asrama, bapak asrama, atau mungkin mas-mas asrama, saya tidak tahu ya. Yudisiawan dan yudisiawati yang berbahagia. Saya boleh mengutip ya, karena ini pendidikan agama Katolik ya. Saya mengutip Daniel 5 ayat 27 tanpa menafsirkan. Raja Belsair melihat dinding-dindingnya itu mene tekel parsi. Hari ini puji syukur dan penuh rasa kebanggaan kita ucapkan kepada Tuhan. Pemimpin STKPK Bina Insan sudah menyudisiu kalian. Mene tekel ye parisi. Hari-harimu telah dihitung di STKPK Bina Insan. Kualitasmu sudah ditimbang. Dan jangan bangga disebutkan bahwa Anda utuh bisa menjadi seorang sarjana pendidikan. Tepuk tangan untuk kita. Sangat membanggakan. Saya tadi melihat proses penyerahan selempangnya. Semua mendapat predikat cum laude dengan pujian sangat memuaskan, dan beberapa summa cum laude, sangat memuaskan. Bila kita melihat ke belakang, saya mau mengajak kalian dulu untuk bernostalgia ya. Saya juga mantan yudisiawan. Seorang mahasiswa, sebagai seorang mahasiswa, kita dulu pada zaman mahasiswa mendapat privilege. Privilege itu hak istimewa. Hak istimewa atas support system. Apa itu? Yang pertama mungkin dari negara. Negara sudah membuat aturan supaya seorang mahasiswa bisa dengan nyaman dan memenuhi standar untuk mendapat predikat sarjana. Seperti tadi disebutkan juga oleh utusan yudisiawati, bahwa ada beasiswa juga, baik dari Bimas Katolik, Kementerian Agama maupun dari Pemda. Itu support system. Itu privilege yang Anda dapat. Para dosen dan tenaga teknik di STK Bina Insan juga berusaha memberikan materi-materi yang cukup.
para mas-mas asrama mungkin atau bapak ibu asrama itu juga berusaha membuat kondisi yang sangat kondusif supaya anda bisa menjadi nyaman berkuliah di STKPK. Itu privilege. Dan sekarang setelah saudara-saudari di yudisium, kalau orang sini akan mengatakan welcome to real life. Selamat datang di dunia nyata tanpa privilege. Tapi saya mengajak saudara-saudari mengatakan welcome to another part of your life. Selamat datang di dunia yang sama. Samanya ada juga dengan waktu kita mahasiswa, tetapi dengan peranan yang berbeda. Saatnya sekarang saudara-saudari menjalani peranan yang berbeda. Selama ini berusaha keras untuk menyelesaikan studi. Sekarang kita berusaha keras mencari kerja. Untuk yang mencari kerja, langsung mengaktualkan ilmunya untuk yang memang sudah bekerja sebelumnya, tanpa privilege. Akan tetapi, terlepas dari privilege tersebut, saya yakin para yudisian, yudisiawati, saya nggak sebut mahasiswa lagi ya. Kalau kata pastor tadi sudah alumni. Saya ingin anda sekalian berjuang penuh dengan kompetensi yang mampu, dengan kemampuan diri untuk sampai di batas ini. Saya yakin juga, saya juga pernah mahasiswa. Ada masa-masa tertentu di mana kita betul-betul kesulitan untuk menyelesaikan studi, dan itu sudah anda selesaikan. Anda sudah menjadi pemenang. Itu yang bagus kita syukuri. Karena itu saya mau berpesan beberapa hal untuk teman-teman rekan sejawat saya para sarjana pada waktunya nanti ya. Yang pertama, mampu untuk adaptability. Di dunia lain dari kampus yang akan anda jalani, berusahalah untuk bisa mengenal dan beradaptasi terhadap lingkungan. Mulailah kita melihat apa yang bisa saya lakukan peran saya di antara masyarakat. Tidak lagi ada ego seperti mahasiswa dulu, tidak ada lagi. Harus beradaptasi. Apa yang dibutuhkan dunia, itu yang akan kita lakukan. Adaptasi juga sebenarnya bisa juga berarti membuat manusia lain di sekitar kita untuk beradaptasi terhadap kemampuan kita. Artinya tunjukkan kemampuan. Yang kedua, sebagai seorang yudisiawati pendidikan agama Katolik, saya sangat mengharapkan sesudah ini kita tetap berpegang teguh pada integritas. Sebenarnya integritas yang kita kenal di dunia umum adalah keseluruhan nilai-nilai ajaran Katolik. Kemampuan kita mengenal nilai dan mempertahankan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bila integritas itu kita pertahankan, orang akan melihat konsistensi. Oh, ini bisa saya pakai, ini bisa saya andalkan tanpa keraguan sedikit. Yang ketiga, humble. Tetaplah rendah hati. Gelar sarjana adalah gelar yang hebat, bukan main-main. Tetapi di dunia nyata kita harus tetap rendah hati. Rendah hati bukan hanya bahwa kita merendahkan hati di depan orang-orang yang berstandar lebih tinggi dari kita, tetapi juga mampu mengenal kekurangan diri kita. Saudara-saudari Dinas Katolik Kementerian Agama yang sebelumnya adalah support system saudara, kami sekarang berubah menjadi user. Karena itu kami sangat berharap pada suatu saat nanti saudara-saudari bersama dengan kami, entah itu sebagai PNS, guru agama, atau sebagai P3K, atau apapun dimanapun kalian berkarya. Dengan humble, kemampuan untuk modal diri dan kekurangan, nanti saudara-saudari akan melihat
bahwa misalnya saya mungkin masih kurang dalam hal teknologi. Seorang guru agama harus menghadapi dunia yang berubah sekarang ini. Mengajar secara manual tidak lagi menarik untuk anak didik misalnya. Kemampuan untuk mengajar bernyanyi, bahkan diskusi kami juga tanpa kemampuan untuk membuat video misalnya, menjadi kurang minat. Bekali dirimu dengan itu. Siaplah dengan itu. Kalau istilah orang Katolik yang sekarang dipakai umum, orang akan bilang non scholae sed fidelisimus. Kalau diterjemahkan bebas, bukan hanya untuk ujian kita belajar untuk hidup. Saya sarankan sebaliknya. Belajarlah untuk menghadapi ujian. Pemerintah sekarang sangat menggalakkan penerimaan PNS, P3K, PG3K per waktu. Dan semua itu butuh ujian. Jadi begitu kau tutup buku kuliah karena sudah di yudisium, seminggu lagi buka, pelajari, bina kompetensi lagi. Bersiap untuk ujian, untuk apapun, panggilan apapun harus dihadapi. Ya, nah itu renungannya, agak tegang ya renungannya, tapi itulah kenyataannya. Saya berharap, walaupun tadi saya mengatakan hal-hal begitu, kita tetap semangat, kita tetap bangga atas perjuangan kita menyelesaikan semua di sekolah yang kita cintai. Mungkin sesudah ini akan sesudah wisuda mungkin pastor ya, akan dada-dada dengan air mata menetes 1-2 tetes. Saya tidak akan di sini lagi. Saya akan hidup di dunia masyarakat. Tetaplah nyalakan api semangat waktu mahasiswa. Bagaimana api semangat waktu mahasiswa menyelesaikan studi? Mungkin ada dosen yang tidak sukai, ada teman yang tidak sukai, tetapi mampu berjuang begitu dan menyelesaikan itu. Biarlah api itu tak bernyala-nyala di dada saudara-saudari. Bedanya, api itu bernyala-nyala untuk sesuatu yang berbeda, untuk menjadi bagian dari masyarakat. Jadi, kalau Kaisar Konstantinus dulu melihat tanda salib di langit, in signo vinces, dalam tanda ini kau akan menang. Saya berharap itu map yang saudara pegang, saudara-saudari pegang itu, saudara-saudari pegang erat dan mengatakan in hoc signo vitam meam vincat. Dengan bukti yudisium ini, saya akan memenangkan hidup saya. Selamat di yudisium dan semoga kedepannya semakin hidup baik. Kampus sudah memutuskan. Sekian, terima kasih. Doa penutup dibawakan oleh Saudari Vincentia Yulisa Crespan. Pastor, suster, Bapak Ibu, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Mengakhiri seluruh rangkaian upacara yudisium pada hari ini, marilah kita hening sejenak dan menundukkan kepala, memohon berkat dan penyertaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, seperti sungai yang tak pernah kering, Engkau mengalirkan rahmat-Mu sepanjang perjalanan kami. Hari ini, di tengah syukur dan sukacita yudisium ini, kami datang menghadap-Mu dengan hati penuh terima kasih. Bapa yang setia, Engkau telah menuntun langkah para yudisiawan hingga tiba pada hari ini. Ilmu yang mereka pelajari, jerih payah yang mereka jalani, dan doa yang mereka haturkan, semua berpadu dalam karya kasih-Mu.
Jadikanlah mereka pelita yang menerangi, garam yang memberi rasa, dan saksi iman yang menghidupkan dunia. Bapa yang penuh cinta, berkatilah para pimpinan, dosen dan pembimbing kami yang telah menanam benih kebijaksanaan dengan sabar, menyirami dengan doa dan keteladanan, hingga tumbuhlah kami menjadi pohon yang berakar pada Kristus. Dan kini ya Bapa, ketika acara ini ditutup, biarlah hati kami tetap terbuka bagimu. Biarlah berkat-Mu menyertai langkah kami selanjutnya, agar hidup kami menjadi nada syukur dan karya kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Sebab semuanya ini ya Bapa, kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya sesi foto bersama. Kami mohon berkenan kepada yang terhormat pimpinan STKPK Bina Insan, Ketua Yayasan Mitra Kasih atau yang mewakili, Pembimas Katolik Kalimantan Timur, para dosen dan tenaga kependidikan, serta tamu undangan untuk dapat berfoto bersama dengan para yudisiawan.